Halo, selamat pagi teman Istiper dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu menerapkan 5M. Begitu, em, di pandemi yang kian meningkat ini, semoga harapannya teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu menerapkan prokes 5M agar kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Nah, di sini seperti janji kita, begitu di postingan bahwa akan ada AIM, agenda mingguan kita tentunya, alumni Insiper menginspirasi. Hari ini kita akan berbagi banyak bersama teman Insiper dan juga alumni tentunya yang akan membedah mengenai leadership. Nah, ini adalah kunci buat teman-teman semuanya, teman Instiper semuanya yang ingin mengetahui gimana tips and triknya untuk bisa menjadi leadership, menjadi seorang pemimpin begitu. Nah, di era digital yang berkembang pesat serta persebaran informasi yang serba cepat telah mengubah pola hidup, tatanan hidup kita pada saat ini. Tentunya ini mengubah pola pikir kita, gaya hidup kita, termasuk gaya kepemimpinan yang dihasilkan untuk apa yang ada di kalangan anak muda. Tentunya hal tersebut menarik dan menjadi peluang. Nah, peluang untuk kita bisa memanfaatkan dan justru menjadi motivasi untuk diri kita untuk menyiapkan mental, menyiapkan diri untuk nantinya kita menjadi pemimpin generasi muda saat ini, menjadi pemimpin kelak di masa depan. Nah, untuk itu, untuk menyiapkan generasi muda yang hebat ini, pemimpin-pemimpin hebat ini, tentunya kita harus banyak belajar, harus banyak mencari referensi, kemudian kita harus open minded terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Tentunya juga kita tidak lepas dari peran orang-orang hebat saat ini untuk kesuksesan kita di masa depan. Begitu. Nah, dalam AIM hari ini kita akan dibersamai oleh beliau Bapak Saad Soeharto dalam 1 jam ke depan. Oleh karena itu teman-teman diharapkan untuk tetap bergabung dan juga selalu stay tune begitu untuk bisa nanti tanya jawab bersama kita, bisa drop pertanyaan di kolom komentar kalian agar nanti bisa juga kita sampaikan ke bapaknya, langsung dijawab sama bapaknya. Dan nanti untuk 2 pemenang akan diberikan merchandise dari PMB Insiper Yogyakarta. Begitu. Nah, di sini saya ingin sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung bersama PMB Insiper Jogja. Ya, di sini ada Brownie, I am Faisaki Fadil. Kemudian ada Adit Hadadi, halo selamat pagi. Kemudian ada Indra Setiawan, ada Mel Shine. Kemudian ada Binendra Pratama, gitu. Halo selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu, semoga selalu menerapkan 5M. Kembali saya ingatkan, selalu menerapkan 5M agar kita terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan kegiatan kita, kegiatan rutin mingguan kita ini, AIM, Alumni Insiper menginspirasi. Apa sih AIM itu? Jadi AIM adalah kegiatan alumni Insiper menginspirasi adalah kegiatan untuk kita bisa bertemu langsung dengan alumni Instiper yang tentunya sudah sukses dalam karirnya, yang nantinya akan membagikan pengalamannya, membagikan pengalaman kerjanya, lalu membagikan bagaimana dulu beliau itu menempuh studi di Instiper, lalu bagaimana juga
beliau ditempa terus sehingga bisa sukses hingga hari ini. Tentunya ini akan menjadi pelajaran buat teman-teman semua, sehingga nantinya bisa digunakan atau bisa menjadi bekal untuk teman-teman untuk bisa sukses juga di masa depan begitu. Jadi amati, lalu tiru dan modifikasi sesuai dengan kemampuan dan kemauan dari teman-teman semua begitu. Nah, di sini kita tunggu Bapak Saad Soeharto untuk bisa bergabung di tengah-tengah kita. Begitu ya. Oke. Saya sapa lagi, ada Aldo Tarigan, Yasina Davi, Tati Kurniawati, lalu Yosefin Manurung, Akbar WHD, lalu ada Plank 11, kemudian ada Risma NST, Fikri, Galih, It's Me Ulfa. Halo semuanya. Nah, sambil saya bacakan CV bapaknya. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran siapa sih sebenarnya pembicara kita, narasumber kita pada hari ini. Jadi beliau adalah Bapak Saad Soeharto. Beliau adalah alumni Insiper. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Riayah Masjid Al-Jihad Kertek Wonosobo, kemudian pernah menjadi Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitut Tamwil Tamsis, kemudian Majelis Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia, kemudian sebagai Komisaris Utama PT Permodalan BMT Ventura, kemudian pernah menjabat sebagai Dewan Pembina Chief CISFED atau Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development, kemudian menjadi Ketua BPH RSPKU Muhammadiyah Wonosobo, kemudian menjadi Komisaris Utama PT Barokah Medika Nusantara, kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 2 Basnas DKI Jakarta. Nah, terlepas dari itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PBMT Ventura tahun 2006 hingga 2018. Kemudian pernah menjadi Direktur Utama PBMT Social Ventures Ltd Singapura tahun 2014 hingga 2018. Nah, sekilas ini sudah saya jelaskan apa saja background beliau, pengalaman karir beliau tentunya sangat luar biasa untuk pembicara kita hari ini. Jadi teman-teman silahkan bisa di drop pertanyaannya di kolom komentar yang nantinya bisa saya sampaikan kepada Bapak Saad jika Bapak sudah bergabung, untuk nantinya bisa dijawab langsung dengan Bapak Saad begitu. Nah, saya ingatkan juga bahwa acara kita ini mingguan, kami akan selalu IG live untuk alumni Instiper menginspirasi jam 9 pagi. Jadi teman-teman silahkan untuk bisa bergabung, mengajak teman-temannya yang lain, mengajak sanak saudara yang nantinya tentunya akan banyak pelajaran yang bisa diambil begitu. Mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang masih bertanya-tanya, sering nih nge-DM ke kita, Kak, kapan sih mulai perkuliahan? Kapan sih masuk di Instiper gitu ya? Dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa masuk begitu. Nah, di Instiper kita akan memulai perkuliahan, insya Allah akan dimulai pada bulan September tahun 2021, di mana nantinya teman-teman akan kita buat grup
khususnya untuk yang sudah melakukan daftar ulang, begitu akan kita buat grup di WA dan kita informasikan segala macam hal yang dirasa butuh untuk kalian ketahui sehingga nantinya bisa mengikuti perkuliahan di Instiper begitu. Kemudian apa saja yang dipersiapkan seperti berkas-berkasnya untuk daftar ulang itu teman-teman perlu menyertakan ijazah. Jadi ijazah jika belum ada bisa nanti disusulkan jika sudah ada begitu. Jadi diganti dulu dengan SKL sementara. Kemudian ada pas foto. Nah, ini di pas foto ini yang sering terkendala yaitu teman-teman mengirimkan foto selfie begitu dengan kualitas yang kurang begitu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa untuk menyertakan foto itu dengan kualitas yang baik. Nah, di sini kemudian yaitu KK serta akte kelahiran dilampirkan ke Dikti. Jadi ke pangkalan Dikti nanti data dari teman-teman langsung dilaporkan ke Dikti begitu. Kemudian untuk beasiswa KIP, baik di sini di tengah-tengah kita sudah bergabung Bapak Saad Suharto. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Saad. Mbak Fitri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Sehat baik. ya Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kita hari ini. Nah, Yap. ini di sini teman-teman Instiper sudah banyak yang bergabung bersama kita di Instagram Live AIM Alumni Instiper Menginspirasi. Begitu Bapak. Jadi Ya nanti nih, di sini seragamnya Bapak seragamnya sudah AIM nih. Iya, seragamnya AIM Bapak. Iya. Jadi nanti di sini Bapak berbagi tentang pengalaman karir Bapak, kemudian tentang pengalaman dulu waktu kuliah, itu organisasinya, lalu juga ups and down-nya Bapak ketika untuk mencapai karir yang sukses yang saat ini begitu Bapak. Baik. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya Bapak, untuk teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali bergabung dengan AIM, jadi mungkin bingung apa sih sebenarnya AIM itu, begitu ya Pak. Jadi AIM itu adalah Alumni Instiper Menginspirasi, di mana dalam acara ini menjadi wadah untuk kita bisa bertemu langsung dengan alumni Instiper yang sudah sukses, kemudian alumni tersebut memberikan pengalamannya, kemudian menceritakan karir sukses di karirnya, dan juga menjadi nantinya diharapkan bisa menjadi inspirasi serta pengalaman referensi untuk teman-teman bisa ditiru dan dimodifikasi agar nantinya teman Instiper ini diharapkan bisa sukses begitu Bapak di masa depan. Nah, di sini juga nanti akan ada tanya jawab Bapak, jadi nanti teman-teman dari Instiper akan drop pertanyaan di kolom komentar, dan juga tadi malam sudah dikirimkan beberapa pertanyaan, sudah ada yang terpilih untuk nanti bisa ditanyakan ke Bapak begitu untuk tentang acara kita hari ini tentang leadership yang berkarakter begitu ya Bapak. Siap. Baik. Nah, di sini saya perkenalkan dulu siapa sih Bapak Saad Suharto ini. Begitu ya Bapak. Mohon izin. Di sini adalah Insinyur Saad Suharto Amjad. Beliau adalah alumni Instiper yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 2 Basnas DKI Jakarta. Nah, di sini tentunya pengalaman karir beliau, yaitu pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Riayah Masjid Al-Jihad Kertek Wonosobo, sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitut Tamwil Tamziz, kemudian menjadi Majelis Wali Amanah Perhimpunan BMT Indonesia, kemudian pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Permodalan BMT Ventura, kemudian pernah menjabat sebagai Dewan Pembina
CISFED atau Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development. Kemudian pernah menjabat sebagai Ketua BPH RSPKU Muhammadiyah Wonosobo, kemudian pernah menjadi Komisaris Utama PT Barokah Medika Nusantara, kemudian pernah menjabat sebagai Direktur Utama PBMT Ventura tahun 2006 hingga 2018, kemudian pernah menjabat sebagai Direktur Utama PBMT Social Venture Ltd Singapura tahun 2014 hingga 2018, dan pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan BMT Indonesia tahun 2006 hingga 2009. Nah, di sini sangat banyak Bapak pengalaman karirnya dan juga organisasi yang diikuti oleh Bapak. Nah, di sini mungkin langsung saja Bapak, biar teman-teman juga kenal langsung dengan Bapak Saad, bisa langsung diperkenalkan gitu tentang Bapak. Gitu. Ya, Bapak mohon maaf sebelumnya ini HP-nya boleh diputar agar sama dengan kita. Ya, mohon maaf Bapak sebelumnya. Ya, baik. Ya. Gini ya. Ya, tampak jelas Bapak. Ya. Ya, kebetulan saya pas di lapangan. Iya. Cerah ya Bapak? Iya nih. Alhamdulillah. Jadi ini kok balik. Baik. Mohon memperkenalkan diri, nama saya Saad Soeharto Amjad. Saya masuk SIPER tahun 84, jadi angkatan 84. Karena kalau keluarnya sih agak termasuk yang suka di SIPER, jadi agak cukup lama dulu di SIPER. Saya keluar baru tahun 90-an, 90 sekian ya. Memang di SIPER waktu itu memang sangat dikenal sebagai penghasil orang-orang yang handal di lapangan. Ya. Memang kalau kita lihat SIPER memiliki kekuatan di situ. Jadi di sisi yang lain ada yang misalnya kayak IPB yang kepenelitian dan sebagainya gitu. Nah, SIPER itu mempunyai kekuatan di sisi kemampuan ketahanan anak-anaknya di lapangan. Kalau kita memang dari LPP ya, Lembaga Pendidikan Perkebunan waktu itu ya. Jadi memang diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen terhadap pengembangan perkebunan di Indonesia. Jadi memang banyak praktisi-praktisi yang ada di SIPER, dan itulah yang kemudian menghasilkan orang-orang yang menurut saya mempunyai karakter yang kuat, terutama di lapangan. Kami memulai dulu masuk di SIPER juga modelnya itu hampir semi militer ya waktu itu ya. Jadi masuknya juga begitu, kalau zaman dulu itu agak cukup keras sampai kita harus berendam di Kali Gajah Wong lah gitu. Kemudian PKL kita juga betul-betul PKL memulai KP2 waktu itu masih belum 1000 sekarang ya. Kalau sekarang sih enak ya, tapi pada waktu kami awal itu masih panas, masih seperti itu. Tapi justru itu menurut kami yang membuat kita memiliki ketahanan dalam kondisi apapun. Nah, ketika lulus saya memang bercita-cita untuk jadi wirausaha, wira swasta. Sehingga memang begitu lulus tahun 91 saya mendirikan perusahaan Merah Putih yang sampai sekarang Merah Putih itu
saya menjadi ownernya. Kemudian saya mendirikan satu perusahaan mitra abadi word processing. Mitra abadi word processing itu sempat punya beberapa pabrik, tapi ya sempat naik tinggi, tapi juga kemudian jatuh sejatuh-jatuhnya lah untuk ukuran kami waktu itu. Jadi saya 10 tahun belajar untuk recovery dari kejatuhan di mitra abadi word processing. Tapi alhamdulillah saya juga punya yang sekarang ini saya masih menjadi ketua di Tamjiz. Bapak-bapak, adik-adik mungkin tahu ada Tamjiz di sekitar Jogja, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Jakarta. Itu alhamdulillah saya yang mendirikan, kader Stiper nih yang mendirikan. Alhamdulillah sekarang itu sudah 50 cabang ya. Mudah-mudahan terus berkembang, terus memberikan manfaat. Jadi sampai sekarang kemudian, jadi kalau yang tadi yang komisaris dan sebagainya, saya masih komisaris di perhimpunan, masih dalam posisi komisaris, masih juga ketua BPH PKU, masih juga komisaris di Barakah Medika Nusantara. Barakah Medika Nusantara ini sekarang pemegang untuk hemodialisa yang menggunakan merek Prosmedik. Ini mereknya dari Iran. Dan satu di antara 2 perusahaan yang mampu memproduksi cairan hemodialisa. Jadi di Indonesia itu pemain hemodialisa cukup banyak, tapi yang mampu membuat cairan hemodialisa hanya 2, dan alhamdulillah kami salah satu di antara 2 itu. Gitu Mbak, ngobrol-ngobrol awalnya lah gitu Mbak. Ya, baik Bapak, sungguh luar biasa sekali pengalamannya, lalu juga pengalaman organisasi, baik karirnya juga, dan juga dulu waktu kuliahnya, begitu Bapak. Kalau sekarang masih ada juga Bapak ospeknya kita yang semi militer itu ya? Tadi ya, yang namanya Okabun kalau sekarang Bapak. Masih disuruh berguling-guling apa enggak itu? Iya, masih PBB seperti itu juga. Nah, itu kan juga melatih untuk mentalnya teman-teman Stiper ya Bapak, begitu ya Pak? Betul. Agar nanti tangguh di lapangan ya. Ya, saya kira itu penting karena kemudian mengajarkan kepada kita faktor manusianya ya. Kita kemudian tidak terbatas pada fasilitas yang ada. Jadi dalam kondisi apapun, saya tahu persis teman-teman saya itu handal-handal betul di lapangan dalam kondisi yang betul-betul awal di barak sama sekali, dan kemudian sekarang banyak jadi direktur-direktur hebat di Indonesia. Hebat lah, saya kira pencapaian yang semacam itu sungguh menurut saya pencapaian yang paling penting bagi Stiper itu perubahan mindset, karena memang kalau dari sisi agama ya, saya sendiri kan memiliki keyakinan bahwa perubahan sesuatu masyarakat atau diri kita itu sangat tergantung pada perubahan mindset yang ada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau mindset di dalam dirinya tidak berubah, dia tidak akan ada energi untuk melakukan perubahan itu. Dan saya kira Stiper di sisi ini cukup berhasil ya, sampai kemudian ada perubahan mindset itu. Jadi menurut saya, bagi teman-teman yang adik-adikku, anak-anakku yang ingin masuk ke perguruan tinggi, saya punya rekomendasi khusus nih untuk Stiper, bukan karena saya alumni, tapi memang saya merasakan manfaatnya. Baik Bapak, nah itu tadi sedikit ya Pak ya tentang Okabun.
begitu. Lalu ini langsung saja, mungkin langsung ke inti kita pada hari ini, yaitu tentang leadership yang berkarakter. Tentunya ini yang sangat dibutuhkan untuk teman-teman nantinya untuk bisa dipraktekkan, baik itu di dunia perkuliahan maupun nantinya di dunia kerja, begitu Bapak. Mungkin langsung saja begitu Bapak. Siap. Tentang leadership yang berkarakter. Ya, Ya. silakan Bapak. Ya, baik. Jadi kalau menurut ilmu agronomi dasar itu kan ada 3 hal ya. Bibitnya, ada faktor lingkungannya, ada faktor perawatannya gitu. Tentu ada, kalau berkaitan dengan bibit, kita tidak kemudian mengatakan bahwa itu given, karena bibit itu juga berkembang. Ada beberapa faktor-faktor yang kita punya, tapi juga ada faktor-faktor yang kemudian berkembang lewat perjalanan waktu. Oleh karena itu, tiap orang itu harus memiliki fokus pada dirinya, agar dirinya itu mampu berkembang sesuai dengan lingkungan yang dibutuhkan. Saya merasa bahwa ketika kemudian kita itu punya passion yang jelas terhadap satu hal, maka cintai yang kita mau lakukan itu dan lakukan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah faktor diri tadi akan bisa berkembang berikutnya. Yang berikutnya berkaitan dengan lingkungan. Tentu pohon yang sebesar beringin pun ketika diletakkan dalam pot, dia tetap menjadi pohon beringin, tetapi seukuran bonsai gitu. Dia tidak akan bisa berkembang dengan baik. Gitu. Tapi kalau kemudian dia letakkan dalam lingkungan yang bagus, maka dia akan menjadi bagus. Maka menurut saya berkaitan dengan ini penting. Kita lahir itu given. Kita tidak memilih kita lahir lewat rahim siapa gitu. Tapi berteman, mencari lingkungan yang mampu mendorong kita, skill up kita, itu pilihan. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang Ya, kita tunggu dulu teman-teman. Justru mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, maka lingkungan kita harus memilih. Kita tidak sebagaimana pohon yang menerima apa adanya, tapi kita memilih. Dan oleh karena itu, faktor berikutnya pemeliharaan. Kita punya lingkungan yang bagus, diri kita harus kita beri satu kesempatan terus-menerus untuk diri kita berkembang. Jadi bibit, kalau saya tadi anukan ketika kita mau makan, taruhlah misalnya bubur kacang hijau gitu. Bubur kacang itu kalau langsung direbus begitu kan meletis ya, nggak bisa empuk gitu. Tapi kalau dia letakkan dulu di dalam satu tempat, kemudian selang berapa lama setelah direndam, maka dia akan berkembang. Intinya apa? Intinya yang ada dalam diri kita itu harus diberi kesempatan untuk harus dirawat untuk bisa berkembang dan memberikan manfaat. Nah, orang yang fokus pada dirinya bahwa dirinya memberikan manfaat, maka tentu dia akan terus-menerus berupaya agar dirinya itu berbuah bagi masyarakat. Kalau orang Jawa itu memberi petuah kepada para pengantin baru itu masuk ke rumah itu diberi diberi pohon pisang gitu, pohon pisang. Kenapa? Karena pohon pisang itu pohon yang dia akan berusaha dalam hidupnya agar memberikan buah, baru kemudian dia mati. Sebelum dia memberikan buah,
dia tidak akan mati. Maka kita di dalam hidup kita yang sekalinya ini kan sayang kalau kemudian kita tidak memberikan satu manfaat. Maka lakukan sesuatu yang menurut Anda cintai, terus-menerus Anda lakukan, dan upayakan bahwa yang Anda lakukan itu memberikan manfaat. Saya kira itu untuk adik-adikku semua dan anak-anakku semua. Ya, baik Bapak, itu tadi ya Bapak. Luar biasa materi kita hari ini. Jadi tentang leadership begitu. Itu ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk begitu Pak, boleh, di kolom boleh. komentar, baik di kolom komentar kami maupun juga di postingan malam yang lalu. Ini yang pertama, apakah teguh dengan pendirian serta tidak mementingkan pendapat orang lain adalah seorang pemimpin begitu Bapak? Baik, jadi begini ya, ada beberapa yang tidak boleh ditawar, yang berkaitan dengan visi kita, itu memang kita meletakkan visi kita itu, dia bagaimanapun caranya, dia harus akan sampai gitu. Tapi berkaitan dengan cara, itu kita harus luas, karena kondisi di lingkungan sekitarnya belum tentu sesuai dengan semua keinginan kita, sehingga kita harus fleksibel justru pada pelaksanaannya, tetapi terhadap tujuan yang ingin kita capai, kita tetap teguh pada tujuan kita itu, bahwa mungkin ada faktor waktu, ada faktor sarana prasarana lah gitu ya. Kalau kita melakukan itu ada sarana prasarana yang belum sesuai dan lain sebagainya, kemudian kita harus berdialog dengan kondisi gitu. Saya kira memang itu keharusan, dan kita itu selalu berada dalam posisi yang kalau Anda itu berada dalam posisi dikelilingin dengan semua resources, Anda dimiliki semua sarana prasarana, kondisi itu dilingkupi orang-orang hebat dan lain sebagainya, itu menurut saya hampir nggak ada gitu. Dan kalaupun ada, itu berarti organisasi Anda itu organisasi yang sudah tua. Justru organisasi atau perusahaan yang masih berkembang itu selalu berada di dalam dilingkupi dengan kondisi yang tentu tidak terlalu ideal. Ini Mbak Fitri. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Iya, jadi apapun hambatannya tetap kita harus teguh sama tujuan begitu ya Bapak ya. Iya, kalau tujuan teguh, cuman dalam pelaksanaannya harus fleksibel, karena kita kerjasama, kita bekerja bersama dengan banyak pihak, kita membutuhkan banyak pihak, sehingga kita harus pinter-pinter lah dalam hal berkomunikasi. Komunikasi ini namanya komunikasi itu dua pihak atau tiga pihak, bukan hanya sendiri. Kalau sendiri namanya monolog kan, itu. Iya. Kalau mau dialog, maka dia harus berada dalam posisi tidak berjarak dengan yang diajak untuk berkomunikasi. Demikian, dan ada. Baik, luar biasa sekali Bapak. Ini ada lagi Bapak pertanyaan yang masuk, yaitu bagaimana cara kita untuk menilai karakter pemimpin yang ada di dalam diri kita. Begitu Bapak? Mungkin ada tips and triknya? Ada. Itu sederhana banget itu. Ada 4 hal saja sebenarnya kualitas dasar manusia itu. Kalau dalam ini saya itu namanya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu dia jujur, dia mempunyai integritas yang kuat. Tuh. Jujur itu kalau ibu saya ngomong, kue payu nang endi paran. Jadi sesuatu yang laku dimanapun tempat itu kejujuran namanya.
dalam hidup saya naik turun. Usaha ada kalanya naik, ada kalanya turun, dan banyak sekali pertolongan dari lingkungan kepada kita, kepercayaan kepada lingkungan pada sekitar kita. Kenapa? Karena cap kita ini cap yang baik. Jangan sampai hidup kita itu sudah ada cap buruk, cap tidak jujur, cap tidak amanah. Jangan dulu dianukan. Itu sidik. Kemudian amanah itu handal. Amanah itu dia mempunyai sikap mental untuk kalau diberi suatu kepercayaan, dia akan bisa melaksanakan kepercayaan itu. Kalau dia belum memiliki ilmu, dia akan berusaha mencari ilmu itu. Kalau dia ada hambatan, dia akan berusaha mengatasi hambatan itu. Itu amanah. Kemudian fatonah itu dia harus terus mengembangkan diri, mengembangkan kecakapannya, kepandaiannya, long life learning, dia terus-menerus belajar seperti saya kan orang yang dulu di Stiper tidak memiliki kecakapan berkaitan dengan keuangan, tapi sekarang saya hampir 20-30 tahun ini hidup justru di keuangan. Yang pasti harus memulai dan belajar sesuatu yang sama sekali berbeda. Mulai dari kita nggak ngerti tentang balance sheet, dan sekarang berpikir, bertindak dengan menggunakan balance sheet. Terakhir, tablik. Tablik ini komunikasi. Jadi kita harus mampu berkomunikasi, baik mengkomunikasikan gagasan-gagasan kita, berkomunikasi dengan yang dipimpin, berkomunikasi dengan mitra kerja, berkomunikasi dengan atasan, dan lain sebagainya. Yang ini membutuhkan seni tersendiri. Orang yang baik, dia selalu mengasah kemampuannya untuk berkomunikasi dengan baik. Demikian. Baik, luar biasa Bapak. Jadi ini beberapa tips and triknya begitu ya untuk menilai seberapa sih kepemimpinan yang kita punya di dalam diri kita, apa kita sudah mengasahnya, apa kita juga sudah menerapkannya begitu di kehidupan sehari-hari begitu ya Bapak. Ya, ada lagi terutama Bapak ini? Ya, terutama untuk adik-adik yang sekarang di Instiper dan ini jangan khawatir bahwa kan masa depan ini dipenuhi dengan profesi-profesi yang mungkin nggak pernah terbayangkan dahulu ada, dan sekarang ini lingkungannya sangat menantang. Ini betul-betul sangat menantang. Saya merasa bahwa era sekarang ini betul-betul, saya merasa pengen muda lagi gitu. Kenapa? Karena memang ini banyak sekali revolusi, banyak sekali perubahan-perubahan. Jadi lingkungan berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan tertindas. Jadi justru karena lingkungan berubah, maka kita harus mengembangkan diri agar kita itu fit, agar kita itu memiliki kecakapan-kecakapan yang memungkinkan kita, kalau kita ngomong bertarung di arena yang baru. Toh dengan demikian kita mempunyai peluang yang sama-sama baru kan? Gitu. Nah karena itu jangan takut. Kita siapkan masa depan kita dengan sungguh-sungguh. Kita yakin kita mempunyai potensi masing-masing, punya kekuatan masing-masing. Tiap diri itu unik loh. Tiap diri itu unik. Tiap diri itu pasti punya satu kecakapan khusus yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu asah kemampuan itu sesuai dengan cinta kalian terhadap hal yang kalian cintai. Asah, yakini itu. Kalau bahasanya Mbah Joyo, bahasa silat itu nggak usah jurusnya banyak, tapi jurusnya itu kamu punya jurus yang kuat dan kalian yakini jurus itu, maka insya Allah dia akan powerful. Saya di mahasiswa dulu termasuk yang digeblek-geblekan sama Mbak saya.
Ini kalau adik-adik nggak ngerti mengenai istilah geblek ini zaman. Jadi silat itu Mbah Joyo itu kalau lihat orang yang agak letoy, agak ini selalu digeblek-geblekan. Saya termasuk yang bagian yang sering digeblek-geblekan Mbah Joyo itu. Justru malah menempa ya Pak, menempa mentalnya jadi makin kuat gitu ya Pak. Iya, iya, iya. Ya, selanjutnya Bapak ini ada pertanyaan lagi. Ini untuk lebih ke tips and trick sih Pak. Untuk menjadi pemimpin di lingkungan baru itu seperti apa begitu Pak? Tips and tricknya. Baik. Tadi saya dikenalkan sebagai wakil ketua 2 Basnas Basis. Itu sesuatu profesi yang bagi saya baru sama sekali. Karena selama hampir 30 tahun, saya itu profesional keuangan. Gitu. Profesional keuangan, saya hampir-hampir enggak pernah masuk ke social enterprise. Gitu. Meskipun saya punya perusahaan CLG di Singapura itu social enterprise. Gitu. Cuman saya selama ini kan kebetulan kantor saya di SCBD ya, Sudirman Central Business District, di Equity Tower di lantai 27 di Equity Tower. Jadi perjalanan pulang itu berangkat pulang itu nyaris-nyaris tidak pernah bertemu dengan kelompok sosial yang tertinggal ya, yang belum beruntung. Nah kemudian saya diperjalankan untuk ikut seleksi, itu seleksi menjadi wakil ketua Basnas, dan alhamdulillah kemudian saya menjadi salah satu pimpinan Basnas. Ini sesuatu yang baru. Tips and trick di dalam sesuatu yang baru tentu kita tidak kemudian memaksakan bahwa kita memiliki kita begini harus begini. Tapi kita harus belajar terlebih dahulu landscape dari sesuatu yang baru itu. Kemudian setelah kita mempelajari baru, kemudian kalau kita mau memberikan sesuatu pembaruan, di situ itu berdasarkan sesuatu yang telah betul-betul kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan paksakan kita di dalam sesuatu tempat yang baru itu tanpa kita mengetahui terlebih dahulu lingkungan sekitarnya. Kalau bahasa Jawanya itu belajari kalang pinantang gitu. Kalau mau masuk di dalam suatu lingkungan, pelajarilah dulu, belajari kalangan lingkungan sekitarnya, yang lingkungan bisnisnya. Kemudian pinantang itu lingkungan dinamik di antara kan pasti ada sisi kalau customer ada kompetitor, itu ada customernya, ada kompetitornya dan sebagainya. Nah di situ di dalam situasi yang baru pasti lingkungan pekerjaannya baru. Oleh karena itu kita pelajari dulu, belajari kalang pinantang ya, pelajari lingkungan, kemudian mitra bisnisnya kita seperti apa, kompetitornya seperti apa. Jadi untuk bisa jadi pemimpin di lingkungan baru itu kita perlu untuk itu tadi yang seperti yang Bapak jelaskan, yaitu mengetahui seluk-beluknya dari dan kita harus jujur itu pimpin. Ya jujur itu kita juga meletakkan diri kita itu jangan pada tempat yang tinggi dari sisi itu ya paling jujur itu ya jujur. Kalau kita kurang ya kita harus mengatakan kurang, itu namanya jujur. Orang jujur itu berani menempatkan diri ada kesalahan, ada kekurangan yang dimilikinya. Dan tentunya menangkap peluang-peluang yang bisa dijadikan poin plusnya begitu ya Bapak? Iya. Itu kan nilai kita itu justru kita dapat dari hal semacam itu. Dari hambatan-hambatan, terus nanti jadi bagaimana kita menyelesaikan hambatan tersebut begitu ya Bapak? Nah, luar biasa sekali Bapak. Nah, ini ada lagi Bapak, banyak ini pertanyaan yang masuk ke kita. Ketika ada masalah dalam perusahaan, kita sebagai pemimpin
kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Itu tadi kayaknya hampir-hampir mirip dengan pertanyaan, dengan penjelasan Bapak yang sebelumnya ya. Ya, emangnya hidup kita tuh nggak ada yang nggak ada masalah ya? Iya, betul. Kan semua selalu ada masalah. Jadi biasa aja hadapi masalah itu, tapi jangan pernah memutuskan ketika kita terlalu marah. Jangan pernah memutuskan ketika kita terlalu gembira. Jadi putuskan dengan meletakkan masalah itu pada tempat yang jauh. Kalau masalahnya ada di sini dan kamu letakkan di sini, maka itu kemudian menghilangkan objektivitas kita terhadap masalah. Letakkan masalah itu ada di sisi luar, kemudian kita perhatikan masalah itu, dan kemudian putuskan menurut keyakinan Anda yang benar. Berarti benar-benar harus mengelola emosi begitu ya Bapak? Iya, harus karena pintar-pintar dalam mengelola emosi. Saya sejak dulu bahkan di Wonosobo hingga hari ini pun markasnya anak-anak mau naik gunung di tempat saya biasa naik gunung. Nah, kita bisa memilih untuk jadi camper, kita bisa memilih untuk menjadi winner yang bisa naik ke gunung gitu. Tapi sebenarnya inti dari naik gunung, saya dulu itu sering banget, hampir tiap kali libur semester ini bareng-bareng sama teman-teman skipper naik gunung, Sumbing, Cindoro, dan lain sebagainya. Tapi inti dari naik gunung itu sebenarnya bukan mengalahkan gunung, tapi mengalahkan diri sendiri. Nah, sebenarnya di dalam hidup kita itu nantinya lebih di situ, mengalahkan diri kita sendiri. Ya. Luar biasa sekali Bapak. Ini Bapak pagi ini saya juga ikut bersemangat dari pengalaman-pengalaman Bapak, juga dari sharingnya Bapak ini bisa mengubah nantinya, mengubah mindsetnya teman-teman, maksudnya jadi referensi agar nantinya bisa sukses di depan gitu. Nah, ini ada lagi Bapak pertanyaannya, apakah lebih baik menjadi pemimpin yang dapat dipercaya atau menjadi pemimpin yang kuat? Begitu Bapak. Ini kan soal tipe kepemimpinan ya, soal tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan itu bisa semua tipe kepemimpinan bisa efektif ya, tergantung lingkungannya. Jadi bisa juga menjadi pemimpin kuat pada suatu waktu diperlukan. Kalau kita berada di lapangan, teman-teman saya kemudian tidak kuat dalam hal kepemimpinan, ini juga bahaya. Kita partisipatif oke, cuman kadang-kadang suatu ketika kita tidak perlu partisipatif, kita butuh kepemimpinan yang kuat gitu. Oleh karena itu Stipper mengajarkan ada silat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang diperlukan keberanian untuk memutuskan yang semacam itu. Jadi bagi teman-teman yang belum tertarik masuk ke Stipper, ayo deh lihat deh, Stipper ini menyediakan kesempatan kalian untuk berkembang tuh, termasuk di dalam hal ini. Sekali lagi tidak ada tipe kepemimpinan yang jadi kadang-kadang di dalam satu perusahaan pada fase-fase awal kita harus menjadi pemimpin yang kuat. Tapi pada fase-fase tertentu, kemudian kita harus partisipatif dan lain sebagainya. Saya kira itu justru kita harus menggunakan semua tipe-tipe kepemimpinan. Ya. Baik, Bapak. Jadi untuk di sebuah organisasi maupun di perusahaan nantinya yang akan dikelola oleh generasi-generasi muda kita saat ini, itu perlu untuk kita menguasai berbagai tipe kepemimpinan begitu ya Bapak. Jadi tidak hanya menonjolkan salah satu tipe begitu. Jadi kita harus fleksibel begitu tentunya dengan keadaan yang ada, kondisi yang ada di lingkungan pemimpin tersebut begitu. Nah, ini ada lagi mungkin saya carikan Bapak sebentar. Sepertinya sudah habis Bapak. Oh, siap. masih. Mohon maaf.
ternyata masih. Ini ada Bapak. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat orang menyukai pemimpin begitu? Jadi ini lebih ke subjektif, jadi objektif dan subjektifnya gimana Bapak? Gitu biar Iya, iya, iya. mungkin biar gimana sih saya biar disukai sama bawahan begitu. Gitu monggo Bapak. Berbahagialah menjadi pemimpin yang tidak terlalu disukai bawahan. malah malah kebalikannya Bapak ya. Jadi gini, saya kira kadang-kadang itu kita disukai bawahan penting, tapi juga apa kita harus mampu memaksa bawahan untuk melompat lebih tinggi, bahasanya Sheila Seven on Seven ya itu ya, melompat lebih tinggi lagunya Sheila on Seven ya. Iya betul. Nah, Betul Bapak. jadi kalau dia nggak dipaksa, maka dia tidak pernah tumbuh kemampuannya untuk untuk berkembang lebih tinggi. Kadang-kadang orang merasa bahwa aku bisa sampai di sini nih kemampuanku gitu. Sementara pemimpin yang baik itu sebenarnya simpel, pemimpin yang baik itu tugasnya juga simpel. Tugasnya itu hanya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi harus kalau hal yang baik-baik yang dimiliki oleh seorang itu dia harus kuatkan potensi baikannya dia itu. Seorang pemimpin yang baik itu ngerti bahwa orang yang ini bawahanku itu sebenarnya punya kemampuan lebih dari ini dan oleh karena itu saya harus mecut dia supaya naik gitu. Nah, berbahagialah kalau kalian itu menjadi seorang karyawan yang dipecuti sama pemimpinnya gitu. Tapi di sisi yang lain, pemimpin yang baik itu juga pemimpin yang disukai oleh anak buahnya. Sampai kalau dalam bahasa Cina itu orang ini panglima yang prajuritnya itu rela mati dengan tersenyum gitu. Jadi meskipun disuruh berperang, bahkan mungkin mati, tapi karena mereka berada di dalam kepemimpinan yang tepat, mereka mati pun dengan tersenyum. Luar biasa ini Bapak. Jadi di sini sudah, ini pertanyaannya sudah habis Bapak. Jadi di sini sudah banyak hal yang sudah di-sharekan oleh Bapak begitu. Ada beberapa yang sudah saya tarik kesimpulannya. Namun sebelum itu, monggo Bapak boleh diberikan motivasi kepada teman-teman Instiper. Di sini jadi teman Instiper ini ada yang dari calon mahasiswa baru yang belum melakukan daftar ulang begitu, yang masih mikir-mikir bener saya mau daftar di Instiper nggak sih begitu, masih bingung apa saya harus nunggu dulu PTN begitu. Lalu juga ada teman Instiper yang sudah berkuliah di Instiper begitu, dan nantinya ini bisa jadi persiapan begitu Bapak. Kira-kira motivasi monggo Bapak untuk teman-teman Instiper yang ada di sini. Bagi yang sudah di Instiper, berbahagialah Anda di Instiper. Sekali lagi, yang penting di dalam satu kita di proses kita pendidikan di Instiper itu adalah perubahan mindset, bukan di kecakapan Anda. Kecakapan bisa dicari nanti, bahkan setelah terus-menerus akan berkembang pada situasi yang baru nanti. Tapi perubahan mindset itu Anda lakukan sekarang di Instiper. Kesempatan itu kan Anda berada di tahun emas ya, aktif di intrakampus, aktif di ekstra kampus, aktif di forum-forum diskusi. Kesempatan itu kesempatan kalian sekarang itu. Jadi jangan hilangkan waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu produktif. Sekali lagi, lingkungan itu menentukan. Kalau kalian ingin berada menjadi bonsai, ya beri lingkungan yang nyaman pada diri Anda. Tapi kalau Anda ingin berkembang lebih jauh, cari lingkungan yang bisa menaikkan Anda semua. Bagi adik-adik yang belum masuk ke Instiper, masih melongo-melongo, kira-kira seperti apa Instiper,
saya melihat bahwa Anda dimanapun itu sebenarnya sama, dimanapun Anda akan sama. Tergantung pada diri Anda itu. Tapi Stipper ini memberikan berbagai macam hal selain yang berkaitan dengan memang ekspertis kita di perkebunan, tapi kita ada hal-hal tertentu yang mungkin hari ini sekarang ini Anda merasa bahwa ini apa hubungannya ya, misalnya pencak silat sama apa sama ilmu perkebunan gitu. Akan tetapi dari sisi yang saya sampaikan tadi, ada perubahan mindset di dalamnya. Anda menjadi orang yang lebih berani, ada berani memutuskan dengan cepat dan sebagainya gitu. Jadi sekali lagi bukan karena saya alumni Instipper gitu, tapi karena memang ada beberapa yang dilakukan oleh para pimpinan Instipper itu. Sekali lagi begini, kalau satu tempat ini melahirkan kemudian orang-orang yang mencintai profesinya, maka berarti tempat itu tempat yang benar. Dan menurut saya Stipper ini dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap profesi dia di perkebunan, dan dia yang sekarang ini mengajarkan kepada adik-adik semua. Jadi bukan hanya soal kepandaian di dalam perkebunan, tapi hati kecintaan terhadap dunia perkebunan ditularkan pula. Oleh karena itu menurut saya yang belum ini nih belum mutusin ke mana Stipper memiliki memiliki prioritas deh untuk Anda untuk diputusin ke Stipper aja gitu, di Stipper saja. Sorry saya masih mengatakan Stipper karena kadang-kadang Instippernya lupa. Iya, nggak apa-apa Bapak. Memang apa yang membekas begitu memang Stippernya ya Bapak. Iya. Begitu. Nah, ini sudah 1 jam ini kita sudah mendengarkan begitu luar biasa dari Bapak, sharing dari Bapak. Kemudian ada beberapa yang saya tangkap begitu, ada kesimpulan. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung juga, jadi bisa ada ringkasannya begitu Bapak. Yang pertama yaitu kita harus memiliki jiwa serta mindset untuk berubah ke arah yang lebih baik begitu. Kemudian juga kita sebagai pemimpin tadi ada beberapa hal yang harus kita kuasai seperti sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Seperti itu ya Bapak tadi ya Bapak. Kemudian tiap orang harus mempunyai fokus tujuan untuk terhadap dirinya yang tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan pantang menyerah dengan berbagai hambatan yang ada di depan sehingga nantinya kita bisa memecahkan tentunya dengan fleksibel tadi ya Bapak. Jadi tidak memaksakan apa yang harus ada. Jadi harus masalah ini, harus ini begitu. Tapi kita lebih fleksibel untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang ada begitu. Lalu ada dalam lingkungan yang baru, kita harus mengenali lingkungan itu, kemudian harus bisa menempatkan diri secara baik, begitu, agar kita tidak salah tempat, seperti yang Bapak jelaskan tadi tentang pohon beringin di bonsai, lalu pohon beringin yang tumbuh di tempat yang lebih baik, begitu. Kemudian, dalam menghadapi segala masalah, kita harus objektif dan harus mengelola emosi dengan baik, harus tetap tenang, begitu, agar nantinya apapun yang kita putuskan, apapun yang menjadi keputusan kita, keputusan baik itu besar maupun kecil, itu bisa benar-benar objektif. Begitu Bapak, mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya yang sudah Bapak sampaikan tadi, sudah Bapak share pengalaman yang sangat luar biasa, begitu. Baik, Mbak Fitri. Di sini kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Saad yang sudah
berbagi kepada kami hari ini, kepada teman-teman Istighfar tentunya. Harapannya di sini teman-teman Istighfar dapat mengaplikasikannya begitu, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak yang kemudian nantinya bisa diterapkan dan bisa menjadi hal-hal baik di masa depan untuk teman-teman Istighfar begitu Bapak. Baik. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya 1 jam ini untuk bergabung bersama IG Live PMB Insiper Jogja dalam acara Alumni Insiper Menginspirasi. Begitu. Nah, di sini juga ada Bapak pemenang giveaway. Tadi saya sampaikan di depan ada untuk penanya-penanya terbaik. Ini kan tadi sangat banyak pertanyaannya begitu. Nah, ini ada 4 orang pemenang begitu yang berhak mendapatkan merchandise dari Instiper, yaitu Ahmad Danja 662, lalu Ajeng Siwi Utami, kemudian ada Sandi _MG2, kemudian ada Lowin _Sansiska. Itu untuk nantinya bisa DM kepada admin PMB @PMB_Insiper Jogja agar bisa mengirimkan alamatnya, nanti merchandise-nya akan dikirimkan ke lokasi tujuan masing-masing dari teman-teman Instiper semua. Nah, ini Bapak, terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya, atas semuanya begitu. Maaf merepotkan, mengganggu waktu istirahatnya di hari Sabtu ini untuk berkumpul bersama keluarga. Nantinya mungkin akan ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin kami ajak Bapak saat untuk bisa bergabung lagi begitu ya Bapak. Siap, saya juga ucapkan terima kasih untuk inisiatifnya teman-teman PMB, ada forum AIM ini. Saya ucapkan terima kasih para senior, Mas Tri, Pak Sundoro, semualah para senior yang masih aktif di Stiper, Bu Retni, Bu Sri Kadarwati, dan lain sebagainya, masih senior-senior saya yang masih aktif di sana. Salam hormat dari kami. Juga terima kasih inisiatif ini PMB yang luar biasa. Teruskan yang demikian nih. Terima kasih ya. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Tentunya ya, kita tunggu teman-teman semua bisa bergabung di acara AIM, Alumni Insiper Menginspirasi, setiap hari Sabtu jam 9, tentunya waktu Indonesia Barat, yang nantinya akan banyak hal-hal yang bisa kalian petik dari sini, begitu. Terima kasih semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat beraktivitas Sabtu kita. Karena saya sangat excited dengan semua penjelasan dari Bapak saat ini, jadi rada terlalu ya. Di sini ketahui nilai dan passion dalam diri kita tidak sekedar cukup dilakukan, melainkan cintai passion tersebut sehingga kita akan mampu memberikan dampak yang baik bagi lingkungan kita. Begitu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dadah, selamat siang. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.